Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan memenuhi tugas mata kuliah Kimia Dasar dengan dosen pengampu Bapak Taufikur Rahman, SSI. Sebelum itu, alangkah lebih baiknya saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Adinda Nurul Fatimah, NPM 2023 0602 00014 dari Prodi D3 Farmasi Fakultas Kesehatan Universitas Islam Madura. Kali ini saya akan mempresentasikan unsur kimia Si atau silikon. Apa itu silikon? Silikon adalah unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Si dan nomor atom 14. Senyawa yang dibentuk bersifat paramagnetik. Unsur kimia yang juga disebut sebagai zat pasir ini ditemukan oleh Johannes Jacob Berzelius. Keberadaan silikon di alam. Silikon merupakan unsur terbanyak setelah oksigen yang terdapat di kerak bumi. Silikon tersebar di kerak bumi sebagai mineral, silikat, dan silikon dioksida atau kuarsa. Silikon merupakan elemen terbanyak ke-8 di alam semesta dari segi masanya, tetapi sangat jarang ditemukan dalam bentuk murni di alam. Selanjutnya, kegunaan silikon. Silikon sering digunakan untuk membuat serat optik dan dalam operasi plastik digunakan untuk mengisi bagian tubuh pasien dalam bentuk silikon dan beberapa proses industri kimia lainnya. Sebagian silikon juga digunakan sebagai bahan semikonduktor pada elektronik. Sifat fisika silikon. Silikon berbentuk padat pada suhu ruangan dengan titik lebur dan titik didih masing-masing 1400 dan 2800 derajat Celcius. Yang menarik, silikon mempunyai massa jenis yang lebih besar ketika dalam bentuk cair dibanding dalam bentuk padatannya. Dalam bentuk kristalnya, silikon murni berwarna abu-abu metalik seperti germanium. Silikon agak kuat tetapi sangat rapuh dan mudah mengelupas, seperti karbon dan germanium. Silikon mengkristal dalam struktur kristal kubus beling. Adapun sifat kimia silikon. Silikon merupakan metaloid, siap untuk memberikan atau membagi 4 atom telurnya, sehingga memungkinkan banyak ikatan kimia. Meskipun silikon bersifat relatif inert seperti karbon, silikon masih dapat bereaksi dengan halogen atau alkali encer. Kebanyakan asam, kecuali asam nitrat dan asam hidrofluorat, tidak bereaksi dengan silikon. Silikon dengan 4 elektron valensinya mempunyai kemungkinan untuk bergabung dengan elemen atau senyawa kimia lainnya pada kondisi yang sama. Baiklah, sekarang kita masuk pada pengertian isotop, isobar, dan isotop. Apa itu isotop? Isotop adalah atom-atom yang memiliki unsur sama dan nomor atomnya yang sama. Isobar adalah suatu atom yang memiliki nomor massa yang sama, sedangkan isoton adalah suatu atom yang memiliki jumlah neutron yang sama. Di sini saya akan mengambil contoh isotop pada unsur silikon. Bisa dilihat, silikon memiliki 23 isotop, tetapi hanya 5 isotop yang stabil, yaitu 28, 29, 30, 31, dan 32. Walaupun nomor masanya berbeda, tapi dia memiliki jumlah atom dan unsur yang sama. Dengan ini disebut sebagai isotop silikon. Kali ini kita akan menentukan jumlah proton, elektron, dan neutron dari unsur silikon. Proton memiliki muatan positif, neutron memiliki muatan netral, sedangkan elektron memiliki muatan negatif. Rumusnya di sini ada proton sama dengan elektron. Jika ingin menemukan neutron, maka harus mengulangi nomor atom dan nomor masanya. Contoh, di sini ada unsur Si atau silikon yang memiliki nomor atom 14 dan nomor massa 28.085. Kita bulatkan saja ke 28 ya. Jadi 28 dikurangi 14 sama dengan 14 jumlah neutron dari silikon. Elektron yang ada di dalam sebuah atom memiliki tata letaknya sendiri atau disebut konfigurasi elektron. Nah, buat nentuin letak elektronnya, kita harus mengikuti prinsip Aufbau, yaitu mengisi dulu orbital dengan tingkat energi yang terendah, kemudian ke yang lebih tinggi. Buat tahu energinya, kita bisa menyusun orbital seperti pada gambar di slide saya. Lalu membuat garis miring ke bawah. Jadi, kamu bisa tahu harus mengisi orbital yang mana dulu. Jangan lupa juga jumlah maksimal elektron yang bisa menempati orbitalnya. Buat orbital S itu maksimalnya 2, orbital P itu maksimalnya 6, orbital D itu maksimalnya 10, sedangkan orbital F itu maksimalnya ada 14. Nah, sekarang kita akan memakai contoh Si atau silikon lagi ya. Di sini bisa dilihat,
Unsur Si memiliki nomor atom 14. Jadi diuraikan 1S pangkat 2, 2S pangkat 2, 2P pangkat 6, 3S pangkat 2, dan 3P pangkat 2. Kalau ditotal jadi 14 kan, sesuai dengan nomor atomnya. Nah, di sini sudah ketahuan konfigurasinya. Jadi untuk menentukan di tabel periodiknya, pangkat berakhir di nomor 2 karena P jadi dijumlah di belakangnya di 3S pangkat 2 nya tadi. Di total jadi 4. Berarti masuk ke golongan 4. Kenapa golongan A? Karena P, jika P dan S itu termasuk dalam A, jika masuknya D itu termasuk dalam golongan B, dan jika termasuk dalam F itu bisa laktanida atau antinida. Selanjutnya, bilangan kuantum. Bilangan kuantum adalah bilangan yang menyatakan kedudukan atau posisi elektron dalam atom, yang diwakili oleh suatu nilai yang menjelaskan kuantitas kekal dalam sistem dinamis. Bilangan kuantum menggambarkan sifat elektron dalam orbitalnya. Bilangan kuantum dibagi menjadi 4, yaitu bilangan kuantum utama yang menyatakan tingkat energinya, ada bilangan kuantum azimut yang menyatakan bentuk orbitalnya, ada bilangan kuantum magnetik yang menyatakan orientasi orbital dalam ruang 3 dimensinya, dan bilangan kuantum spin yang menyatakan spin elektron pada sebuah atom. Di sini contoh penguraiannya ya. Bilangan utama itu nanti bisa dilihat dari hasil kulit keberapanya. Yang kedua, bilangan azimut. Udah ada nilainya. S itu berarti 0, P itu berarti 1, D itu berarti 2, dan F itu berarti 3. Yang ketiga ada bilangan magnetik. Nah, jadi dalam kulit itu ada yang namanya orbital, tempatnya elektron. Kayak kotak-kotak kecil gini. Nanti ada namanya juga. Satu kotak itu maksimal 2, satu panah ke atas, satu panah ke bawah. Makanya S itu maksimal cuma 2 elektron. Kalau P itu maksimal 6 kan. Isi panah ke atas dulu, baru ke bawah. Nanti totalnya 6. Kayak maksimal jumlah elektron P. Yang D dan F juga gitu. Selanjutnya ada kalimat kuantum spin. Dilihat aja nanti kalau panahnya berakhir di atas berarti plus setengah, kalau berakhir di bawah berarti min setengah. Bisa dilihat di sini tabel hubungan keempat bilangan kuantum. Baik, mari kita coba untuk unsur silikonnya. Sudah ada konfigurasinya. Kita lihat saja yang terakhir. Dia kulit keberapa? Ada kulit ketiga. Berarti bilangan utamanya itu 3. Selanjutnya buat L atau bilangan kuantum azimutnya. Di sini ada P. Itu nilainya 1. Berarti L-nya 1. Selanjutnya kalau M buat magnetik, gambar dulu orbitalnya. P itu ada 3 kotak. Di bawah kotak ada, di tengah itu ada kosong, min 1, kemudian di kanannya plus 1. Nah, di sini elektronnya ada 2. Mari kita hitung dari kiri. Berarti 1, 2. Panah ke atas berhenti di 0. Berarti untuk magnetiknya itu ada 0, sedangkan untuk spinnya itu panah ke atas plus setengah. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.